Nanti pemirsa, puncak haji diperkirakan akan terjadi tanggal 4 sampai dengan 9 Juni 2025. Lalu bagaimana pemerintah Arab Saudi bersiap menyambut jutaan jemaah haji dari seluruh dunia? Ya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Iqbal Himawan di sana. Selamat pagi Iqbal. Bagaimana suasana di sekitar Masjidil Haram jelang puncak haji? Semakin ramai Jason dan Valen. Kalau biasanya beberapa hari yang lalu pada saat kami tiba di sini itu pada saat waktu-waktu sholat berjamaah itu paling tidak masih ada space ya. Namun beberapa waktu belakangan, terutama 1-2 hari belakangan ini suasananya sangat ramai sekali. Nah, yang juga berbeda adalah kalau beberapa hari yang lalu, sekitar 4-5 hari yang lalu pada saat kami tiba di sini itu masih sekilas terlihat paling banyak adalah jemaah asal Indonesia. Karena memang jemaah Indonesia ini paling banyak jumlahnya ya dibandingkan dari negara-negara lain. Total ada 221.000 jemaah. Kemudian diikuti dengan Pakistan sekitar 179.000 jemaah. Kemudian negara berikutnya adalah India, Bangladesh, dan Iran. Dan total diperkirakan untuk musim haji tahun ini tahun 2025 ada sekitar 1,83 juta jamaah haji yang datang ke sini untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ada satu seruan yang biasanya kami dengarkan pada saat ramai, namun kalau pagi-pagi seperti ini kan baru saja tadi selesai sholat subuh, kemudian masih banyak orang yang berdatangan untuk melakukan tawaf dengan menggunakan pakaian ihram. Kita lihat ada beberapa rombongan ini, terutama mereka banyak dari Indonesia ya, yang seperti ini mereka berasal dari hotel-hotel yang berada di sekitar Masjidil Haram. Mereka berdatangan bersama-sama bersama dengan grup mereka dengan menggunakan bus sholawat untuk melaksanakan tawaf dan juga prosesi umroh sebelum puncak ibadah haji dilaksanakan. Nah, kalau sekarang karena tidak terlalu ramai, seruan yang mungkin nanti pada saat kembali ke tanah air akan saya rindukan yakni haji, jalan-jalan. Nah, itu memang askar di sini itu sudah terbiasa menggunakan bahasa seperti itu, bahasa Indonesia, karena saking banyaknya jemaah Indonesia yang suka berkumpul di satu tempat sehingga menghambat arus, sehingga mereka sering mengucapkan kata-kata itu pada saat ingin mengatur arus yang ada di sini. Nah, kalau cuaca sendiri sekarang suasananya cukup dingin. Ini agak unik ya. Biasanya kalau cuaca di sini itu hawanya sekitar 37 derajat sampai 40 derajat. Tapi pagi ini 26 derajat. Jadi paling tidak ini menjadi sebuah penyegaran bagi orang-orang yang ada di sini, baik bagi para jamaah maupun mereka yang bekerja di sini, paling tidak bisa merasakan udara yang sejuk pada pagi hari ini. Nah, banyak petugas haji yang disiagakan kalau kita melihat di sekitar Masjidil Haram, terutama dari Indonesia. Ini mereka mengenakan seragam khusus, kemeja berwarna biru muda dan juga rompi yang ada tanda atau bendera Indonesia di situ. Sementara itu, banyak hotel juga yang sudah disiagakan, terutama oleh pemerintah Indonesia. Ini ada total 205 hotel di sekitar Masjidil Haram yang menampung khususnya jamaah haji dari Indonesia. Nah, biasanya ini berkisar di area Syishah, kemudian Misfalah, Jarwal, dan Raudhah. Sementara kalau jumlah total hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, ini kalau saya cek memang tidak ada data akurat atau pasti yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah ya. Tapi kalau saya cek dari TripAdvisor, itu salah satu website yang bisa dibilang senior ya dalam hal travel dan untuk booking dan juga reservasi, total ada 4.000 hotel di sekitar Masjidil Haram. Jadi itulah yang menampung para jamaah yang memadati area Masjidil Haram yang ada di belakang saya ini. Dan sementara itu, askar atau polisi Masjidil Haram juga disiagakan untuk memeriksa kartu nusuk termasuk bagi para mutawif. Jason Halen. Iqbal, kalau tadi Anda mengatakan ada banyak sekali orang di sana, jadi bagaimana dengan manajemen kerumunan jamaah saat ini? Memang susah untuk membayangkan ya, mengatur sekitar ribuan jamaah, dan total nanti diperkirakan 1,83 juta jamaah haji akan memadati area Masjidil Haram ini. Oleh karena itu memang strategi dan juga persiapan sudah dilakukan, terutama ini memang AI based ya, atau dengan menggunakan kecerdasan buatan. Ini mungkin tidak asing, tapi kalau di Masjidil Haram ini digunakan dengan menggunakan sensor yang mengatur gesture dan juga arah pergerakan supaya arus jamaah ini, ribuan jamaah yang berdatangan setiap harinya, setiap waktu sholat ini tidak bertabrakan satu sama lain. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat di Indonesia itu istilahnya seperti kalau di area puncak buka tutup ya, begitu pula di sini. Pada saat jam-jam tertentu, ada jalur-jalur tertentu yang ditutup sehingga mereka harus menggunakan jalur lain. Misalnya area tawaf atau area ma'taf, itu akan sangat penuh sekali pada saat jam-jam tertentu, sehingga mereka jamaah yang ingin melaksanakan sholat
wajib atau sholat 5 waktu diarahkan untuk menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan area mataf ini diperluas hingga 107.000 jamaah per jam, sehingga itu juga salah satu strategi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur kerumunan yang ada di Masjidil Haram. Jason Valen. Baik, terima kasih Iqbal Himawan atas laporannya dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali melanjutkan ibadah dan kami tunggu laporan-laporan berikutnya dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.